Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma shalli salli wa sallim ala Sayyidina Imam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi. Bapak Ibu hadirin rahimahullah. Abu Darda radhiyallahu ini nanya mengenai tambah umur. Kita kan doanya sering, ya Allah tambahkan umur saya. Tapi apa sih jawaban Nabi sebenarnya tambah umur? Nabi jawab, Innallaha la ya'akhiru nafsan idza jaa'a ajaluha. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengakhirkan nyawa atau jiwa kalau sudah datang ajal. Wa inna ma'a ziyadah fil umri ayyarzuqallahu al-abda zurriyatan sholihatan. Hanya saja bertambah di dalam itu artinya adalah Allah Ta'ala memberikan rezeki kepada seorang hamba zuriatan soleh, keturunan yang soleh. Nah itu tambah ukuran. Dia doauna lahu, yang mana keturunan soleh ini mendoakan kepada dia. Falyahiquhu du'a'uhum fi qabrihi, maka menyertai ngikutin doa-doanya anak soleh itu di kuburnya orang tuanya ataupun kakek. Lebih penting itu untuk mempersiapkan generasi ini untuk menjadi orang yang dekat kepada Allah. Kenapa begitu? Seandainya nanti kau nggak dipersiapkan untuk generasi kita kenal dengan Allah, kenal dengan syariat Allah, maka nanti siapapun yang memimpin itu hanya ganti casing. Tujuannya nanti terakhirnya sama, maling juga gitu. Iya Pak, beneran ya Pak. Nanti tujuannya sama, jadi maling juga. Kenapa begitu? Karena manusia itu hakikat dalam hatinya itu memang senang sama dunia. Maka bahaya kalau kita tidak mempersiapkan generasi muda ini kenal dengan agama yang mana di sekolah itu tidak diajarkan perkara itu. Sekolah jauh-jauh, Inggris, Amerika, Oxford, Harvard, gitu. Pulang ke Indonesia maling. Coba. Sekolah S2, S3 nggak salah-salah, Pak maling juga. Cerita. Innalillahi wa inna. Bapak, Ibu, kalau pengen jadi maling nggak usah sekolah, Pak. Nggak usah sekolah. Manusia itu sudah otomatis, Pak. Kalau di situ banyak duit, di situlah dia pengen maling. Jadi buat apa sekolah tinggi-tinggi itu hasilnya kamu jadi maling? Karena itu ya, maaf ya Pak ya. Ini kita harus bareng-bareng untuk menangani ini. Nggak bisa. Nah, untuk perkara itu, tapi ini bukan iklan. Saya ada program. Kalau misalnya Bapak ada anak cucu yang mau belajar, tapi amaliyah saja, enggak terus tiap hari kayak pesantren itu Pak. Dia programnya cuma 3 bulan saja Pak. Seminggu 1 kali. Programnya diadakan di Masjid Al-Ikhlas Labuan Batu. Bapak silakan yang ini program apa nih supaya amalnya benar, tahu dia halal haram, kemudian tahu akhlak yang baik. Nanti amaliyahnya didandani. Kemudian hari sholat didandani, ngajinya didandani. Terus nanti bagaimana nanti dia mesti akhlak kepada orang tua. Terus bagaimana mestinya tujuan hidup dia itu selama 3 bulan. Ataupun nanti anak bapak lebih mau dalam lagi untuk belajar bisa baca kitab. Ini programnya 6 bulan, tapi seminggu 3 kali. Habis asar kelasnya. Habis asar. Ataupun memang anak bapak mau bukan boarding, full day namanya. Dia tetap sekolah, tapi ketika berangkat tak boleh bawa HP sampai asar. Nanti habis asar
Bapak jemput lagi, pengasuhannya diserahkan ke Bapak. Jadi di antara 3 kelas ini Bapak silahkan mau pilih yang mana. Gitu Pak. Ini ikut sedikit boleh ya Pak? Sebagai kerisauan sama anak-anak muda. Karena di sekolah nggak diajarkan ini. Miris. Nah, jalan agamanya sulit, nggak mudah. Apalagi nyambi nggak dipelajari. Jalan agama nggak mudah. Dalam hadis menjelaskan, innal jannah ufat bil makari. Sesungguhnya surga itu dikelilingin sama perkara yang enggak disenangi sama syahwat. Makari itu perkara yang enggak disenangi sama syahwat. Wa innal khufat wa innal nar khufat bisyahwat. Tapi kalau neraka memang dia dikelilingin sama syahwat. Satu perkara yang disenangi oleh manusia. Salah dulu. Kalau makanan tadi perkara yang nggak disenangi sama manusia. Maka wajar jalan agama ini sulit. Kalau jalan neraka ya nggak usah diajarin manusia Bapak. Pengen jadi jahat itu sebenarnya mudah. Tapi jalan setan banyak. Maka barang siapa orang dia yang bodoh, kok nggak ada yang nunjukin dia, nggak ada yang ngasih tahu dia, nggak ada yang ngajarin dia, maka yang nunjukin dia itu setan. Jadi sangat wajar kalau seseorang itu nggak belajar, yang nuntun dia itu ya setan. Nggak orang nggak belajar halal haram, nggak belajar agama, Pak. Sholat yang benar itu gimana? Akhlak yang baik itu bagaimana? Terus muamalah yang bagus itu bagaimana dalam Islam, Pak? Supaya nggak saling nipu. Kan hari ini enggak kan, Pak? Muamalahnya nggak bagus. Orang Islam, dia pikirannya kalau dagang ya kudu untung, kalau punya proyek ya harus berhasil gitu, Pak. Walaupun nipu rakyatnya sendiri, Pak. Pikiran itu kayak begitu kan, apa memang wajar karena nggak belajar. Jadi setan yang nuntun dia. Akhirnya walaupun harus membunuh orang banyak, yang penting dapat duit banyak itu nggak masalah begitu. Karena gurunya itu setan. Makanya dia doa ya Allah jauhkan setan dari dia. Buku setannya dia sendiri. Dia sendiri. Jadi gak usah ngaku-ngaku bapak musuh setan, sebenarnya bapak itu nemenin gitu. Bukan bapak ini, maksudnya bapak yang saya. Oh jangan kesinggung lah. Sebenarnya kita sudah nemenin otomatis gitu. Nah, menjelaskan hakikat dunia, lagi-lagi bapak jangan kesinggung. Saya jelaskan hakikat dunia. Al-Quran, hadis akan menjelaskan perkara itu. Tafsir Quran juga akan menjelaskan itu. Fama hadhil hayatud dunya illa lahwu wa la'ib. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali lahwun wa la'ibun. Apa itu lahwun, Pak Rahimahullah? Di dalam kitab tafsir Quran namanya kitab tafsir Sawi, al-lahwu al-ishtighalu bima fihi naf'un 'ajl. Lahwu itu kalau bahasa Arabnya Pak diterjemahkan perkata, lahu itu artinya lalai Pak. Tapi kalau di dalam tafsir sibuk dengan sesuatu yang di dalamnya ada manfaat yang bersegera. Mungkin Bapak punya uang ya bisa beli mobil, bisa bikin rumah, bisa bermakan yang enak, bisa punya istri Pak. Itu namanya naf'un ajilun, manfaat yang bersegera. Tapi itu tetap melalaikan. Ya, makanya orang kalau sudah punya uang, lalainya teman-teman. Ya, lalainya teman-teman banget. Sudah lupa sudah Pak. Tujuan kehidupan dia itu sebenarnya dunia sebagai wasilah untuk mendapatkan akhirat. Untuk mendapatkan akhirat. Jadi udah lupa semua. Yang kedua adalah
Al-aib itu apa? Al-istighal bima la naf'a fihi aslan. Al-aib kalau secara bahasa, al-aib ini dia kayak main-main. Tapi kalau dalam tafsir menjelaskan sibuk dengan sesuatu yang nggak ada manfaat di dalamnya sama sekali. Itu lain. Sudah punya mobil Pak, dimodifikasi sampai harga mobil lebih mahal dari mobilnya sendiri. Ya itu main-main. Mau tahu lagi Pak, main catur, setel Pak, ngabisin waktu. Bentar-bentar gak ada gawean lagi Pak, main catur Pak. Ini gimana? Ikan dibeli, dilepasin lagi, dipancing. Ya tinggal dimasak toh. Tinggal dimasak, kenapa dipancing lagi ngabisin waktu? Maaf yang dimancing. Ini subhanallah Pak, manusia kemarin main-main. Bahwasanya dunia ini Pak, di dalam tafsir Sawi itu menjelaskan Pak, ini bukan kata saya Bapak, jangan menyampaikan kata saya Pak. Kata tafsir Sawi, tafsir Quran Pak, bahwasanya dunia ini hina tidak mengimbangi sayap nyamuk. Hinanya dunia itu tidak mengimbangi sayap nyamuk. Bapak tahu kan sayap nyamuk? Satu truk sayap nyamuk, apa ada harganya? Satu truk? Enggak ada. Ini yang kita kejar. Sekarang anak kita sekolah yang suruh mereka supaya dapat perkara yang kayak begini. Jadi sepantasnya orang yang berakal Pak menjauh dari dunia dan mengambil dari dunia dengan kadar sesuatu yang mencapaikan kepada akhirat. Jadi boleh ngambil dunia kalau sampai kepada akhirat. Bapak boleh jadi orang kaya, boleh, tapi kaya menyampaikan kepada akhirat. Bapak boleh jadi orang berpangkat, boleh, asalkan menyampaikan kita kepada akhirat. Tapi kalau dunianya nggak menyampaikan kepada akhirat, bahkan sampai ngebunuhin orang lain Pak untuk dapatkan dunia, ini namanya apa ya Pak? Disebut domo kesinggung. Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha. Dan apa-apa yang diberikan kepada kalian, yang kalian diberikan min syai'in dari sesuatu, maka ini adalah mata'ul hayatid dunya, perhiasan kehidupan dunia. Kemudian wa ma indallahi khairu wa abqa afala ta'qilun. Dan apa yang di sisi Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Apakah kalian tidak berpikir? Nah di dalam tafsir lagi menjelaskan ayat itu, senang-senang dan berhias pada hari kehidupan. Ini semuanya akan rusak. Mobil ya akan rusak semuanya Pak. Mungkin sekarang mobil yang bagus apa Pak? Saya tanya, kalau sudah 25 tahun lagi Bapak beli mobil sekarang, itu mobil 25 tahun lagi jadi apa? Rongsok. Kalau kan namanya motuba, mobil tua banget. Motuba. Kalau kayak itu otuba, orang tua banget. Atau bangkalan. Jadi nggak ada yang kekal, rusak. Rumah yang dulu mungkin 25 tahun kemarin Pak, rumah itu modelnya paling bagus. Sekarang saya tanya, sudah nggak model lagi rumah kita. Malah mau roboh lagi. Nah, pahala yang Allah berikan ini lebih baik Pak, lebih kekal Pak. Pahala itu lebih baik, lebih kekal. Maka barang siapa yang memilih kehidupan yang akan rusak daripada kehidupan yang akan kekal, berarti dia nggak punya akal. Gitu ya Pak ya? Maksud kalau logikanya Pak? Kok malah senengan main-main dengan kehidupan yang akan rusak Pak? Kan rusak nggak punya akal. Mana dari rusak? Ada saya baca di hadisnya Pak. Ad-dunya daru man la dara lahu.
Dunia itu rumahnya orang yang nggak punya rumah. Loh, gimana orang saya punya rumah bapak? Kalau mati bapak bawa rumahnya? Iya. Kok bapak malah bangun rumah di sini megah-megah, bapak nggak bangun rumah di akhirat yang kekal selama-lamanya? Namanya nggak punya rumah itu pak. Wa malu man la mala lahu. Hartanya orang yang nggak punya harta. Bapak punya harta banyak pak. Mati apa dibawa ikut dipendam? Enggak pak. Itu punya ahli waris bukan punya bapak. Wala yajma'u man la akala lahu. Dan kepada dunia apa yang di dunia kok dikumpulkan itu namanya orang yang punya harta. Tapi Pak, di dalam tafsir yang sama kita tidaklah bermaksud meninggalkan dunia sama sekali. Enggak. Silahkan kerja, silahkan punya pangkat. Dunia itu memang seperti itu Pak. Cuman tidaklah seorang hamba menjadikan dunia lebih besar keinginannya, hasratnya daripada akhirat. Yang mana sekarang hasratnya itu ke dunia, akhiratnya nggak berhasrat toh. Sampai sudah tua aja Pak, nyari duitnya tambah semangat. Ya kita ini kan nggak semangat gara-gara udah pensiun aja kan ya. Kalau ada proyek lagi mah tetap semangat ya Pak ya. Kalau ada ditawarin lagi penasihat gubernur, semangat lagi Pak, karena ada duitnya. Hanya saja Pak Rekor, kita ini mencari dunia supaya menolong untuk akhirat, berkhidmat Pak, melayani Allah Subhanahu wa taala. Itu nyari dunia itu. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu sawah ladang akhirat. Sehingga hadis menjelaskan, jadi harta dunia itu yang bagus buat siapa? Kata hadis menjelaskan nikmal ma'an as-salih fi yadir rajul as-salih. Sebaik-baiknya nikmat harta yang baik, nikmat harta yang baik itu di tangan seseorang yang soleh. Jadi kalau di tangan orang yang soleh jadi nggak baik semua. Coba. Kalau di tangan orang yang nggak soleh nggak baik semua. Makanya generasi muda Pak, kalau nggak ngerti agama dia akan merubah wajah aja, tapi kelakuannya tetap sama Pak. Kalau mereka nggak jadi anak-anak yang soleh, itu akan sama Pak, akan merusak juga akhirnya. Karena nggak tahu. Saya lanjut. Nah, yang berbahaya ini hatinya sibuk dan niatnya yang buruk. Hatinya tuh sibuk Pak. Adakah orang yang nggak punya tapi hatinya sibuk mencintai dunia? Banyak Pak. Nggak punya dunianya, nggak punya mobil, nggak punya harta, nggak punya, tapi sibuk mikirin gimana lah dapat duit, gimana lah dipahami. Dan niatnya juga nggak baik Pak. Pengen punya pangkat supaya tambah tinggi ngembat. Ya, orang kan gitu kan tujuannya, pengen sekolah lagi supaya dapat pekerjaan ini. Jadi penilaian Indonesia ini Pak, dia bukan skill, tapi ijazah Pak. Iya, skill itu nggak bisa Pak, nggak bisa maju di kita. Ijazah Pak, makanya banyak yang malsuin ijazah. Itu zaman dulu juga ada Pak. Baru ketahuan sekarang aja kayaknya Pak. Zaman dulu banyak itu Pak. Niatnya itu udah buruk Pak. Pengen jadi dewa, dia pengen malingnya supaya banyak. Pengen punya pangkat yang tinggi supaya membatnya juga tinggi gitu Pak. Pengen sekolah yang tinggi supaya korupsinya lebih banyak lagi gitu Pak. Jadi hatinya sibuk supaya ngumpulin dunia, kemudian niatnya memang buruk. Jadi nanti kalau orang mati ya bodoh amat gitu. Pokoknya tujuan saya itu.
Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia mata'ul ghurur. Mata itu Pak, barang perhiasan al-ghurur yang menipu kalau diterjemahnya itu. Tapi di dalam tafsir Pak, tafsir Sawi, mata al-ghurur ini orang yang ditipu dengan sesuatu yang zahirnya bagus tapi batinnya dalamnya jelek. Kelihatannya banyak duit bagus ya Pak? Iya. Sosok semua ya. Kalau banyak duit bagus ya Pak. Bapak, tapi dengan banyaknya duit Pak, itu menimbulkan kesombongan yang banyak. Iya. Bapak, kalau orang sudah punya duit, banyak duit Pak, yang kurus aja Pak, ngomongnya jadi lancar Pak, gacor kalau bahasa sekarang. Kalau banyak duit, jalannya pun walaupun kurus Pak, itu Pak, subhanallah. Iya. Kalau sudah punya duit, jadi kelihatannya baik Pak, tapi secara batin itu nggak bagus, merusak dia Pak, psikologisnya jadi rusak. Sama Pak, anak-anak yang membanggakan, nanti kita akan bahas Pak kelanjutannya kemarin mengenai bagaimana cara mentarbiyah anak-anak. Anak-anak yang melihat orang tuanya bersombong-sombong dengan harta, dia pun akan bersombong-sombong dengan harta orang tuanya. Loh, kemarin itu kan ada orang yang anak orang pajak Pak, yang anaknya belum gawe tapi nyombongin kekayaan orang tuanya kan? Kan orang tuanya yang ketangkap juga. Jadi harta itu kelihatannya bagus tapi sebenarnya jelek. Kalau tidak berada di tangan orang yang apa rekor. Sebelum saya lanjutkan masalah ini bukan maksudnya namanya dunia. Ini dikasih tahu tingkatnya dunia di dalam tafsir. Tidak ada maksudnya saya nilai, tapi menurut sudah hina. Bapaknya kan, ibunya kan. Sudah, kalau tak ada yang tanya saya video. Nah, melanjutkan bagaimana cara mentarbiyah anak kita Bapak Ibu. Anak ini Pak, kalau anak terlalu banyak makan, Bapak jelekkan itu. Jangan dipuji Pak. Malah sekarang ini Pak, coba nak banyak makan, bagus, biar cepat gemuk. Bahkan kalau ada anak orang lain makan yang banyak, Bapak puji anak orang itu. Ini kayak gini nih makan banyak, nah, itu nggak bagus. Nanti pikiran dia makan itu bagus. Nah itu enggak bagus. Tapi kalau ada anak orang lain yang makannya sedikit, dipuji, nah makan tuh kayak gini, sedikit aja. Saya ini Pak makan banyak apa aja Pak, nggak gemuk-gemuk Pak. Makanya saya agak kapok makan banyak Pak. Nggak mau gemuk, tapi itu duit saya belinya. Jadi kotoran semua. Jangan dipuji, makan banyak itu enggak bagus. Tahu nggak sih Pak? Bapak silahkan tanya kepada dokter ahli gizi kesehatan. Sumber penyakit itu 80% makanan. Ada anak 12 tahun cuci darah, 10 tahun cuci darah, sebabnya makanan. Jadi hati-hati ya Pak, puji-puji anak makan bagus, makan banyak bagus. Yang berikutnya, cara mentarbiyah anak, menjaga dari anak-anak yang terbiasa enak-enakan dari awal pertumbuhannya. Dijaga tuh. Jadi jangan suka Bapak mempergaulkan dengan anak-anak yang suka nikmat-nikmatan, suka banyak jajannya, suka pakai pakaian mewah, suka pamer-pameran. Itu jangan dipergaulkan anak kita dengan seperti itu. Lalu jangan dia terbiasa di dalam akhlak yang jelek, bohong. Bapak, kalau Bapak ngerti anak Bapak bohong, suruh dia jujur. Kalau dia jujur, Bapak kasih reward, penghargaan.
manusia ini Pak, kalau dia salah itu sudah otomatis pengen ngebohong. Enggak anak kecil, enggak anak tua, itu sudah otomatis dia pengen bohong. Kenapa? Karena tidak terlatih jujur ketika waktu kecil. Jujur itu sulit gak? Sulit. Benar. Kalau tidak dilatih, jujur itu sulit. Kak, anak-anak ini kalau dia bohong, Pak, Bapak tahu dia bohong, Bapak cecer dia supaya jujur. Paksa dia supaya jujur. Jangan sampai dia bohong. Kalau sudah jujur, Bapak kasih penghargaan supaya nanti tuanya dia terbiasa jujur. Karena nanti jujur itu dia merasa bagus. Jadi kalau Bapak bohong dibiarkan saja, dia merasa bohong itu saya jadi selamat. Nah akhirnya modelnya kayak orang-orang pada zaman sekarang ini, Pak. Karena terbiasa dulunya bohong, akhirnya dia terbiasa bohong. Gak enak bohong. Jangan terbiasa hasut anak-anak. Nah anak-anak ini biasanya dengki, hasut itu dengki Pak. Dengki Pak. Kalau misalnya Bapak bawa makanannya ke rumahnya Pak, ke rumahnya anak-anak, itu biasanya Pak, dia berdengkian dengan saudaranya yang lain. Gitu Pak Bu? Suka dengki kan? Kok dia banyak saya sedikit? Dan ini terlatih terus Pak, terlatih sampai besar. Akhirnya dia dengki sama saudaranya. Kok saudaranya dibeli ini, saya enggak, begitu loh. Nah ini dilatih supaya jangan seperti itu. Enggak boleh dengki. Maka dilatih enggak boleh begitu. Jangan sampai dengki sama orang lain. Bahaya kan dengki, bahaya Pak. Merusak amalnya. Yang berikutnya namimah. Jangan ajarkan dia namimah, jangan biarkan mereka namimah. Namimah itu suka ngadu domba, suka ngadu-ngadu. Nah anak-anak biasanya suka ngadu-ngadu. Kakaknya gini, umi, kakak itu gini. Nah kasih tahu jangan gitu nanti. Jadi jangan ada. Itu memang sudah bawaan lahir. Manusia itu pengen ngadu domba itu bawaan lahir. Dan kalau nggak dilatih dari kecil Pak, nanti sampai jadi orang yang pangkatnya tinggi, dia tetap tukang ngadu domba. Bapak kira jangan-jangan di tempat yang ada gajinya Pak, di tempat yang nggak ada gaji pun banyak orang yang suka ngadu domba Pak, karena sifatnya. Termasuk di masjid, iya Pak. Iya Pak, termasuk. Karena manusia itu suka ngadu domba. Tukang gosok-gosok di masjid. Enggak, tapi enggak masjid ini ya Pak. Insya Allah di sini enggak salah. Terus Pak, jangan mencuri. Anak itu diusahakan supaya jangan ngambil apa-apa yang bukan miliknya, termasuk makanan iya. Kalau makanan itu bukan punya dia, nah enggak boleh makan itu. Itu Pak, diajarin itu Pak. Jangan nyuri Nah ini punya bapak, punya mama, jangan kamu ambil, gitu Pak. Dikasih tahu, yang bukan hak kamu jangan kamu ambil, yang sudah dikasih buat kamu silahkan kamu ambil. Diajarin begitu, rumit kan? Rumit Pak memang awal. Orang mau membentuk orang, kalau kita nggak cerewet Pak bahaya. Nah kemudian jangan sampai Pak, dia ini suka bercandaan terus Pak, dijaga dari kata-kata kotor. Nah yang mana sekarang anak sekolah biasa kata-katanya kotor. Iya ngomongin apa sih? Oke, anjay gitu, itu biasa. Tolol gitu, kayak bahasa pembiasa. Nah itu dilatih supaya jangan. Kita juga sama Pak. Kalau mendengar anak-anak kecil ngomong kayak begitu, tolong ditegur Pak. Bagian kita mentarbiyah. Jadi jangan sampai punya pikiran kok anak orang lain gitu. Nantinya dia bergaul dengan anak cucu kita. Yang ke-12 Pak,
Sibukkan keturunan kita dengan belajar kita Quran, hadis, kisah-kisah orang soleh supaya tertanam kecintaan kepada orang soleh dalam hatinya. Yang mana pelajaran ini, Pak? Nggak hanya di sekolah, Pak. Pendidikan di kita, Pak, belajar sesuatu yang nggak akan dipakai masa yang akan datang. Nggak dipakai, Pak. Kita per ya, Pak, bukan nggak boleh sekolah ya, Pak. Kita per. Saya sekolah, Pak. Kuliah, Pak. Saya S1. Saya ngajar umum, ngajar juga dinia, Pak. Ngajar kitab dulu. Dan saya rasakan apa yang di dalam dunia pekerjaan yang saya belajar kok digunakan, Pak. Cuma ngitung sama baca. Belajar rumus trapesium nggak dipakai buat apa? Belajar bahasa Inggris, Pak, dari SD sampai SMA nggak bisa juga dia bahasa Inggris. Iya. Orang Inggris, Pak, umur 6 tahun itu langsung bisa bahasa Inggris. Iya, karena lingkungannya lingkungan Inggris, gitu ya, Pak. Belajar bahasa Inggris lingkungannya Jawa, yang keluar bahasa Jawa bukan bahasa Inggris. Ini penting, Pak. Karena pelajaran itu dari belajar. Terus gimana solusi? Sudah dikasih solusi tadi, Pak. Yang pertama, kalau bisa, kalau Bapak mau, dan kalau nawarin yang boleh. Yang ke-13, bagaimana cara mentarbiyah anak kita supaya mereka senang kepada agama, supaya dia soleh. Menjaga dari syair, musik-musik dan ahli musik. Karena nanti akan tertanam di hatinya kerusakan. Kalau orang sudah senang musik, Pak, itu tertanam hatinya kerusakan. Banyak itu. Jadi dijauhkan. Ini malah disetelin dangdut. Nikahan kudu dangdut ya, organisasi. Enggak rame kalau enggak nanggung. Seolah-olah itu satu kewajiban. Oh benar sih akadnya, Mas. Pagi ya, khusus berkhidmat. Oh, acaranya khidmat sakral kalau pagi-pagi. Wah, kalau sudah sakral jam 11 bukan sakral lagi, Pak. Wah, sudah buyar acaranya. Jargonnya sih benar, sakinah, mawaddah, warahmah ya. Tapi ya Allah, wah, yang nyanyi Ridwannya mampu, kata bapak yang sudah tua mantap. Lagi-lagi, Pak, yang pengantin perempuan, nggak sholat, gara-gara makeup toh tebel. Ya, pagar ayunya juga sama. Sampai ada orang nanya sama saya, Ustaz, ini gimana? Kami ini dalam pernikahan boleh nggak sholat? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya bilang lebih baik kamu nggak nikah daripada kamu nggak sholat, kan gitu ya? Nggak nikah nggak dosa, tapi kalau nggak sholat dosa besar, Pak. Kok berani itu nanya kayak begitu? Karena dia tahu kalau dia make up 2 kali bayarnya dosa. Kan aneh. Jargonnya sakinah, mawaddah, warahmah, ngundang ustaz pagi-pagi, ustaznya kabur, acaranya maksimal. Kan aneh aja. Jadi tolong, Pak, satu perkara yang di situ nggak ada kewajiban, bahkan penuh dengan kemaksiatan. Coba, Pak, itu dihentikan. Jangan nambur-nambur duit perkara yang nggak manfaat. Itu kan nambur-nambur duit. Sudah itu naruh amplop pula, bayaran. Tolong, Pak, kalian juga syariatnya kita belajar ini, Pak, digunakan. Nah, tapi kalau anak ini dia melakukan kelalaian sekali, jangan langsung diserang. Jangan langsung diserang. 1 kali didiamkan. Tapi kalau sudah 2 kali, 3 kali, baru, Pak, dia ditegur secara pelan-pelan. Jangan sering-sering dicela, Pak.
Kalau anak-anaknya dia sering dicela, ditegur, dia akan nabrak terus. Coba ya. Jadi nanti kalau sudah tenang keadaannya, bapak baru panggil dia. Ini ya Pak ya. Jangan langsung tegur gitu kan. Dia akan nabrak gitu. Itu sifatnya pemuda itu kayak begitu. Nah kadang-kadang psikolog aja belum tentu ngerti. Bapak sebagai orang tua juga kadang-kadang belum ngerti cara nangannya. Kemudian seorang ibu menakuti kepada anaknya tadi supaya dia punya rasa takut sama bapaknya. Ibunya itu jangan menceritakan keburukan bapaknya sama anaknya. Nanti anaknya benci sama bapaknya. Nah kadang-kadang seorang ibu nih Pak, gara-gara nggak dikasih duit ngelek-ngelek bapaknya di depan anaknya, akhirnya anaknya nggak sopan sama bapaknya. Gitu nggak sih? Oh, akhirnya anaknya nggak sopan sama bapaknya Pak. Kita boleh seorang suami istri Pak, nggak apa marahan boleh, tapi bapak nggak boleh kasih tahu keburukan suami sama anaknya. Nah ini sering terjadi Pak, sering terjadi. Ada orang Pak, seorang istri bawa anaknya datang ke saya, cerita keburukan suami di depan anaknya. Saya istighfar dalam hati, ini mau dikasih tahu nanti marah. Iya. Nah kebanyakan seorang istri Pak, kalau ribut sama suami, dia akan cerita buruknya suami sama anaknya. Akhirnya anaknya gak sopan lagi sama bapak. Gak boleh Pak, di dalam tarbiyah anak itu kayak gitu, gak boleh. Seorang anak dia wajib untuk tetap menghormati kepada kedua orang tuanya. Kebalikannya juga bapak, jangan menceritakan keburukan mamanya sama anaknya. Seorang anak tetap harus wajib sopan kepada mamanya. Dua-duanya. Jadi lisan, tolong jangan cerita keburukan masing-masing sama keburukan kita. Yang ke-16, mencegah dari tidur siang. Kenapa? Karena mengakibatkan malas. Jangan dibiasain tidur siang. Tuh, ya. Jangan kasih tidur siang, bikin malas. Kalau qailullah boleh, Pak. Dan jangan dibiasakan menggunakan alas yang empuk-empuk Pak. Pakai alas yang sederhana aja Pak. Nanti kamu mondok ya Pak. Kalau Bapak biasakan tidur pakai spring bed, nanti waduh, foto nggak enak Pak. Sakit makanya banyak Pak anak-anak pengen pulang. Kenapa? Lebih enak di rumah daripada di pondok. Nanti dia nggak bisa ditarbiyah karena kita sudah membiasakan kehidupan enak. Nah, Bapak Ibu dari sini ada pertanyaan? Silakan. Lalu tadi membahas mengenai kebohongan. Pejabat-pejabat kita ini bohong semua. Tidak semua lah. Teman-teman bohong semua. Gimana itu? Benar gimana? Bapak, manusia ini Pak, bohong itu sudah bawaan lahir. Sudah terbiasa. Jadi manusia itu secara sifat manusiawi Pak, dia kalau bikin salah mau bohong. Jadi manusia itu bisa membohongi dirinya sendiri untuk mencapaikan maksud, untuk tercapainya maksud. Kalau sudah tercapai, nanti dia akan bohong. Itu biasa. Orang kalau jadi pengen pemimpin kan begitu. Karena terbiasa tadi, maka orang tak terbiasa jujur. Kebiasaan. Jadi jujur itu Pak, itu sulit. Terus terang, kalau nggak dibiasakan, bohong itu memang sudah bawaan lahir. Jadi perkara yang nggak biasa, maka bawaan lahir ini yang akan terbiasa. Jadi manusia itu Pak, hakikatnya pengen bohong kalau dia bikin salah, itu fitrah manusia. Itu Pak. Sulit nggak jujur? Sulit. Bohong semua iya. Ada benarnya, tapi banyak bohongnya. Baca ya Pak, karena nggak biasa jujur. Mulai ada minta. Kalau ada yang lain saya yang mau bertanya. Nah, minta. Tadi sudah sampai 16 tadi Pak ya. 16 saya tinggal dengan selama ini
akhlak sejak dini. Kemudian yang ketiga, tanamkan, ajarkan kepada anaknya dia hormat kepada bapak dan ibunya. Yang terakhir, biasakan hidup dalam suasana keagamaan. Pertanyaan saya begini, tak terlibat. Karena kita menyangkut umur anak-anak seperti itu. Kalau Pak Ustaz bicara tauhid dengan kami, itu gampang kami mencerna, apalagi menguraikan kalimat surah At-Takwir dan Al-Ikhlas, kan tauhid. Jadi pandangan saya, kalimat tauhid yang bagaimana yang saya tanamkan pada anak-anak seumur itu. Oke, Itu yang sudah lewat. Yang dicerna. Ya, itu kan. Oke. Jadi makan Al-Takwir. Ini apa? Hakikat kalimat la ilaha illallah itu tiada yang berhak disembah selain Allah. Jadi cara mudahnya nanti Bapak kasih tahu, yang ngasih jajan kamu ini bukan Bapak tapi Allah, gitu loh. Ya. Kemudian yang ngasih makan kamu ini Allah bukan Bapak. Jadi nanti kalau Bapak mati, maka Allah Ta'ala tetap akan memberikan rezeki sama kamu. Sehingga ditanya, nanti sama dia sering ditanya, nanti kalau Bapak biasakan, yang ngasih baju kamu siapa? Maka dia akan sebut Allah itu. Jadi dilatih. Jadi apa-apa kamu dapat jajan dari siapa? Dari Bapak. Salah, Allah gitu. Jadi mana-mana kalau dia bilang yang ngasih baju Bapak, maka Bapak bilang Allah gitu loh. Sehingga nanti dia terbiasa, oh Allah ternyata. Nanti kalau kita mati, maka dia tidak akan menangisnya terlalu lama karena dia merasa ada Allah. Nah inilah Pak. Jadi nggak ada yang lebih besar selain Allah. Cara menanamkan mudahnya begitu. Sehingga nanti yang besar dalam hatinya itu Allah, bukan bapaknya, bukan sekolahnya. Gitu kan? Jadi mudahnya gitu. Nanti kalau dia, yang ngasih jajan kamu siapa? Mau sambil bercanda. Gitu kan? Sehingga nanti tantangan Allah. Gitu kan? Ada yang lain? Pak, ini sumber yang saya baca aja Pak. Ini saya rangkum dari kitab Ihya Ulumuddin. Jilid ketiga, bab akhlak yang baik, Khuluqul Hasan. Akhlakul Hasan. Jilid ketiga, Ihya Ulumuddin. Yang ke-17, membiasakan sederhana di dalam makanan, pakaian dan tidur. Dibiasakan sederhana Pak pakaiannya. Bapak, ini cerita teman Pak. Karena dia itu terbiasa pakai pakaian mewah. Itu pakai pakaian yang murah-murah itu merasa gak enak gitu Pak, gak nyaman. Kok kaos harganya 2 juta? Innalillah. Kaos 2 juta Pak. Plaza Indonesia loh Pak. Saya masuknya aja nyut-nyut itu. Minum teh 50.000. Kok dibiasakan Pak? Ini bahaya. Jadi biasakan mereka makanan sederhana. Gak usah terus bapak ibu teman-teman sering ke restoran ini Pak. Nanti dia bahaya Pak. Sederhana saja. Makanya orang Jawa itu agak bagusnya Pak. Kalau di kampung itu rumahnya mewah tapi makannya tahu tempe. Lo beneran ya? Kalau orang Sumatera kan nggak biasa Pak. Beneran ya Pak? Saya dulu pertama kali mondok, ya Allah, sayurnya Pak nggak ada rasanya, sama nasinya, nasi kayak kering kayak basah kayak apa Pak? Antara kering dan basah, kerotak-kerotak itu. Nggak perlu 1 minggu saya makan. Kenapa? Karena di rumah terbiasa makan pakai lauk. Jadi manusia itu kalau sudah terbiasa jelek, ya jelek, sulit karena terbiasa. Bapak tahu, orang kalau pemilihan suka ngundang ustaz supaya ceramah, supaya apa? Supaya dia kepilih kan? Habis itu kan dia jelek lagi, karena terbiasa jelek.
maksudnya dia mengundang itu ya maksudnya juga nggak baik, maksudnya juga jelek. Sholawatan nanti dihadiri pejabat ini ya, besoknya pengen dipilih lagi. Itu bahayanya niat yang jelek ya. Shalawatannya bagus, tapi niat dibalik sholawatan itu yang nggak bagus. Yang diundang jadi ikut nggak bagus kan? Karena narik masa akhirnya nyolong dia, akhirnya itu Pak Sumatera ke Hulu. Sumatera ke Hulu Pak. Baru 1000 sekian yang ketemu, yang belum ketemu. Nggak sebanding Pak. Tanah hilang, kerjaan hilang, rumah hilang, anak bini hilang, hewan hilang. Itu Pak gara-gara saat milih itu. Saya nggak menyebut Bapak yang sekarang pemimpin saya, siapa saja. Hati-hati Pak, pakai agama milih Pak, pakai akal, bukan pakai ngefans, ya kan? Bukan pakai ngefans, pakai akal. Itu efeknya saudara kita pada mati. Berikutnya yang ke-18, mencegah dari berbuat sombong kepada temannya tentang apa yang dimiliki dari orang tuanya. Nah anak-anak ini Pak biasanya sombong dengan hebatnya orang tua. Bapak saya punya mobil ini, rumahnya begini, jabatannya di sini. Nah itu dilarang Pak. Nah jangan hebatin bapak di depan teman kamu ya. Itu bingung. Makanya kalau sekarang ada sekolah elit, aduh miris Pak saya. Nanti dia nggak akan jadi anak yang bersyukur Pak. Ini serius Pak. Kalau nanti bapak antar anak kita di sekolahnya elit, tapi bapak bawa mobil carry itu Pak, plesetan carry. Plesetan. Kok melihat anak orang lain bawa Fortuner mau dia Pak. Tuh. Akhirnya dia mengejek bapaknya. Kalau dia dipergaulkan dengan anak yang biasa motor-motoran, nanti dia minta motor sama mak bapaknya Pak. Banyak nggak Pak? Bapak pernah lihat nggak berita anak mukulin mama gara-gara minta motor? Oh Pak, bukan 1 kali 2 kali saya dengar berita itu. Itu akibat pergaulan sama anak-anak yang terbiasa menyombongkan kehebatan orang tuanya. Nih orang tua saya bisa beli motor ini. Ngamuk dia Pak. Tuh, penting kan? Menciptakan lingkungan yang baik itu penting Pak. Yang mana sekarang Pak? Lihat Bapak sekeliling, adakah anak muda yang dulu ada? 1, 2, 3 anak saya. Yang lain cuma. Dengan Pak. Ya. Bagaimana kalau bikin program kita masuk rumah? Jadi ada bapak, ada ayah, ada untung terus kayak ini Pak. Boleh. Tapi jangan agak banyak lagi Pak. Di residential satu untung ada anak-anak. Ada email ya Pak. Bisa. Programnya nggak lama, cuma 3 bulan aja. Yang penting tahu amaliyah yang baik, akhlak yang baik, baca Quran yang baik, sudah selesai. Gak usah harus kayak mondok jadi bukan cita-cita jadi ustaz. Yang penting amaliyahnya baik. Kita ini Pak, nggak semua harus jadi ustaz, tapi bagaimana semua selamat masuk surga bareng-bareng itu ya. Amin ya Pak. Nggak semua harus jadi ustaz enggak. Tapi beda Pak kalau kita yang masih tahu nggak percaya. Harus datang ke saya Pak. Kalau ada ustaz ini Waduh. Baru ngomong kempor ya. beda. Nah, ini kalau mau diajak kajian. Bisa tapi Pak, bisa. Maksudnya kita bikin misalnya acara keluarga bulan datang semua keluarga besar bareng nanti 3 bulan kompak. Supaya sekeluarga masuk surga. Jargon sekeluarga masuk surga bersatu sama dengan itu yang bisa Pak boleh Pak. Tapi nanti Pak, nanti aja Pak ya. Baru Pak. Ada lagi Pak? Ibu ada yang tanya? Tanya yang lain. Nah Bapak aja Pak.
kemudian ajarkan memberi, bukan mengambil, Pak. Ajarkan ngasih. Jadi kalau bapak misalnya, bapak mau ngasih, nah tolong kasih sama itu. Nah itu ajarin ngasih. Jangan ajarkan minta. Nah ini mah terbiasa gini sih. Lebaran gini, Pak. Terbiasa itu Pak. Ajarin Pak. Ngasih itu perlu diajar Pak. Iya Pak. Nah mental Pak, mental manusia Pak, mentalnya begini rata-rata Pak. Mental manusia. Makanya perlu belajar. Kalau begini kan gak usah diajar Pak. Ya, minta pekerjaan, minta proyek, minta bisnis tadi. Itu mah mental Pak. Mental orang yang SDM rendah. Tapi kalau mental gini, itu perlu belajar. Karena sesuatu yang dia senangin kok dikurangin, itu mah hati gak enak. Ya, perlu belajar nggak sih Pak? Perlu Pak. Perlu. Makanya Bapak ajarkan anak, nak kasih dulu. Nak itu kamu yang masukin ya. Nak kasih pengemis itu ya. Perlu belajar Pak. Perlu banget Pak. Ada Pak sekolah langsung praktek kayak gitu. Buang sampah aja nggak ngerti Pak anak sekolah sekarang. Enggak anak kuliah enggak. Allah Pak. Tempat saya anak kos Pak. Buang sampah pinggir jalan. Anak kos. Kenapa? Dari kecil nggak diajarin cara buang sampah. Allah. Para belajar perkara yang nggak penting. Ya, buang sampah aja nggak ngerti loh. Dasar Pak. Cara hormat dengan orang tua aja nggak ngerti Pak. Dasar Pak. Itu dasar. Belajar apa kamu Pak? 12 tahun Pak belajar. Ngabisin umur, ngabisin waktu Pak. Kerja juga enggak. Saya makan 12 tahun. Ya kan? Tambah duit. Terus duit berapa? Saya buang sampah aja gak ngerti kamu. Apalagi berhak sama orang tua. Ampun. Waduh, baru 19 Pak, masih ada 11 lagi. Waduh, harapannya Pak nggak putus asa, mudah-mudahan Allah Taala perbaiki. Tapi ada usaha ya Pak. Ada usaha sebagai bagian dari tawakal itu adalah berpegang kepada Allah, kemudian ada usaha. Dan mudah-mudahan Allah Taala berikan kita kemudahan untuk bisa mengamalkan agama sehingga nanti selamat di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Baik Bapak sekalian yang saya hormati, ada pepatah kami dari Bangkawan yang membuat diri kita mahal itu kita sendiri, yang membuat diri kita menjadi murah diri kita sendiri. Artinya kalau mau jadi mulia kita sendiri, kalau menjadi hina sendiri. Nah, mulia itu tak banyak biayanya. Kalau mau menjadi hina banyak biayanya. Jadi mati, tapi biaya.